Haryati, CGP Angkatan 9. Di sini saya bersama Ibu Neng Ulfatul Lailah, ya, kepala sekolah dari TK Rahmania. Nah, Ibu, punten izin saya di sini mau mewawancarai Ibu mengenai pengalaman Ibu ketika menghadapi suatu situasi dilema etika. Nah, apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai? Insyaallah. Iya, terima kasih waktunya Ibu. Semoga saya bisa jawab ya. Iya, terima kasih Ibu. Baik, Ibu, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebenarnya bahasa ini bahasa yang baru bagi saya ya. Sebenarnya bahasa lainnya itu kayak semacam konflik ya, sedikit konflik gitu ya. Ya, tentunya karena saya concern di pendidikan anak usia dini ya, pendidikan formal, TK, untuk mengidentifikasi semacam kasus-kasus seperti itu, biasanya saya melakukan mempelajari masalahnya seperti apa, terus siapa saja yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya biasanya saya mengajak untuk setelah mengetahui itu, biasanya saya melakukan ini fakta-faktanya seperti apa, baru melakukan pengambilan keputusan. Biasanya untuk pengambilan keputusan itu juga dilakukan tidak sebagai saya decision maker sendiri. Saya melibatkan ya orang-orang yang ada di dalamnya, misalnya melalui diskusi, mencari solusi yang terbaik. Ya seperti itu mungkin yang selama ini saya lakukan. Ya, dari Bu Ulfa mungkin kurang familiar dengan istilah dilema etika ya Bu ya. Tapi ya mungkin untuk dalam kasus yang sebenarnya, dalam kenyataannya Ibu sering ya untuk mengambil keputusan dalam suatu konflik ya yang tadi Ibu bilang ya. Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada misalkan dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Biasanya sih yang selama ini kalau dua-duanya itu baik ya, biasanya kita compare nih mana yang lebih banyak baiknya gitu ya dibandingkan yang buruknya, biasanya seperti itu. Nah itu juga disesuaikan dengan kondisi, kalau di sekolah disesuaikan dengan kondisi sekolah. Misalnya bagaimana nih baiknya untuk pembelajaran ya, misalnya kalau itu misalnya kasusnya tentang kondisi anak di kelas seperti itu. Ya, selanjutnya bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, biasanya saya berbasis ke etika ya, kekeluargaan gitu. Biasanya mengajak itu untuk mengambil keputusan itu saya biasanya tidak sendiri sebagai decision maker. Saya melibatkan pihak-pihak yang ada di sekolah, baik itu misalnya guru, komite sekolah, atau misalnya siswa gitu. Jadi untuk membuat keputusan itu tidak serta-merta langsung melakukan sendiri gitu. Didiskusikan, ada pihak mencari lain solusi ya. Ya, untuk yang berikutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tadi selama ini apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya misalnya kasusnya saya kasih contoh aja ya. Misalnya kasusnya kalau dengan orang tua misalnya ya, orang tua itu menginginkan kalau di PAUD misalnya menginginkan anaknya bisa calistung, sedangkan misalnya sekolah mempunyai kebijakan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kan kita tidak hanya guru itu bertugas untuk mencerdaskan anak secara kognitif saja. Banyak capaian-capaian yang harus digapai, misalnya sosial emosionalnya, kesenian, spiritual dan lain-lain. Ketika menghadapi dilema seperti itu, misalnya dengan orang tua murid, sekolah biasanya mengadakan parenting, mengedukasi orang tua murid gitu. Dengan menerapkan kurikulum merdeka yang seperti saat ini diterapkan di sekolah. Jadi tidak hanya mengajarkan calistung aja untuk anak-anak gitu. Jadi orang tua jadi paham, oh kurikulum mereka itu seperti apa sih, misalnya based on project, anak-anak dilibatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran bukan hanya berpusat ke guru, tapi berpusat ke murid dengan adanya kerjasama dan lain-lain. Tidak hanya duduk manis, calistung gitu, anak-anak bisa. Jadi banyak capaian-capaian yang harus digapai oleh guru, jadi mengedukasi orang tua dengan adanya kurikulum parenting ya Bu ya. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan parenting itu aku jadi memahami ya Bu, ya. Kebutuhan murid itu bukan hanya calistung belajar, tapi ada yang harus mereka dapatkan gitu ya Bu ya, seperti sosial emosional seperti yang Ibu bilang ya. Ya baik Ibu, kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Tantangannya tentunya banyak ya, kayak kasus yang tadi misalnya pro kontra ya, pro kontra berselisih paham dan lain-lain. Itu sih yang merupakan tantangan kita dan bagaimana cara kita komunikasinya aja. Ya, pasti ada tantangannya Bu ya. Ya. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya di waktu tertentu begitu? Kemudian apa bentuk dan prosedur yang akan Ibu jalankan? Ya, biasanya kita untuk mengambil keputusan itu tidak serta-merta ya. Perlu dipelajari dulu kasusnya seperti apa gitu. Terus kita diselesaikan dengan seksama dengan fakta-fakta atau data gitu. Jadi insya Allah hasil keputusan yang dikeluarkan itu
insya Allah keputusan yang memang Sudah bijaksana, terbaik, ya, ya. sudah terbaik. Tidak ada jadwal khusus ya. Based on case aja. Based on Oh case. iya. Jadi kalau misalkan ada masalah ibu langsung Iya, gitu. iya, Ya, karena harus. iya. Karena kalau semakin lama mungkin masalah akan bertambah ya. Bu, Iya, ya? masalah akan Gitu. bertambah dan nanti kasusnya Merembet merembet kemana-mana. kemana-mana. Iya, betul. Jadi setiap ada masalah harus diselesaikan, tapi tidak saat itu juga gitu. Iya. Jadi dilihat dulu fakta-fakta, dipelajari dulu masalahnya. Tapi memang harus diselesaikan. Jangan ditunda-tunda. Segera mungkin ya, Bu, Segera ya? mungkin. Ya, baik. Nah, Ibu, apakah Ibu memiliki seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, kalau di sekolah tentunya saya sebagai kepala sekolah ya, saya mempunyai pembina, misalnya pengawas gitu. Jadi ketika misalnya tidak bisa dihadapi atau diselesaikan di sekolah, pasti saya konsultasi dengan pembina itu pengawas gitu untuk membantu bagaimana nih solusi terbaiknya gitu, sebagaimana pertimbangan. Ada lagi Bu, selain pengawas pembina yang biasanya membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya pihak dinas misalnya ya, pihak dinas, komite sekolah juga, Komite sekolah. ya dilibatkan. Mungkin juga beberapa guru-guru yang mungkin sering membantu Ibu ya, seperti Wakasek begitu ya Bu ya? Oh ya, guru-guru ya, tentunya guru-guru sebelum misalnya kita ke luar ya, Iya, ke komite, ke pembina, pasti dengan lingkup Iya. internal dulu diselesaikan. Jika itu tidak ada solusi gitu ya, baru kita konsultasi ke pihak luar. Ibu, kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, jadi dengan kita belajar berbagai kasus ya, insya Allah kedepannya kita semakin mudah di pengalaman itu kita bisa belajar. Misalnya ketika menghadapi kasus yang seperti ini, udah pengalaman nih. Iya. Jadi selanjutnya insya Allah diberikan jalan keluar yang lebih mudah. Iya. Seperti itu. Banyak dari kasus-kasus itu, karena belajar itu lebih nyata yaitu dengan pengalaman. Misalnya dibandingkan dengan teori ya. Iya. Seperti itu sih saya mengambil pelajaran. Jadi pengalaman Ibu ya, kalau misalkan sekiranya ke depannya ada masalah yang sama, yang mungkin hampir mirip dengan masalah yang pernah Ibu alami, Ibu jadi sudah tahu nih, Sudah tahu. iya harus melakukan apa, mengambil keputusan seperti apa, begitu ya Bu ya? Betul. Iya, baik Bu Ulfa, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaannya sudah selesai. Sudah selesai ya? Iya, terima kasih banyak ya Jawab Bu. semua gitu. Iya, alhamdulillah ya Bu. Ya. Terima kasih banyak juga atas kesempatannya ya. Sama-sama. Saya undur Sukses, diri. sukses buat Bu Tati. Semoga Iya. sukses depannya ya. Ya, amin. Terima kasih Bu Ulfa ya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan yang lalu? Yang tidak bisa dihindari ya, karena perkembangan pasti butuhkan waktu. Selama ini yang kita lakukan, kita terus menerus berkoordinasi dengan guru BK, kemudian juga dengan orang tua, dan secara langsung maupun tidak langsung. Di awal tahun pembelajaran kita sudah mengadakan program parenting. Nah, itu hanya untuk antisipasi kegiatan-kegiatan siswa yang salah satunya bisa jadi adalah dalam bentuk bujukan moral dari pihak luar atau pihak lain kepada anak-anak. Jadi selalu komunikasi dan koordinasi antara pihak sekolah dalam hal ini diwakili oleh wali kelas, guru BK, pembina OSIS, kasih kesiswaan dengan orang tua. Jadi kita menjalin komunikasi. Kemudian juga kita juga ada kerjasama dengan pihak berwajib seperti Binmas dari Polsek dan Binmas dari Danramil. Jadi untuk mengidentifikasi Ibu harus melibatkan beberapa pihak. Ya. Berikutnya bagaimana cara Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Lebih mengedepankan kepada kepentingan siswa, karena pada prinsipnya siswa itu kan dalam proses berkembang. Kalau ada dua kepentingan pasti itu akan ada benturan, tapi kita lebih mengedepankan bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan siswa. Kecuali kalau ada hal-hal yang di luar kemampuan kita seperti kriminal dan lain-lain itu soal. Tapi selama masih bisa didampingi, bisa dilakukan pembinaan, kita selalu mengedepankan kepentingan siswa. Jadi Ibu mengutamakan kepentingan siswa Iya. ya dalam mengambil keputusan. Nah, yang berikutnya Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Tentu saja kita tidak bisa langsung saklek mengambil keputusan tanpa meminta informasi dari berbagai pihak terkait. Jadi kita biasa melakukan cek and recheck atau tabayun gitu ya. Kalau ada siswa yang bermasalah dimulai dari guru mata pelajaran, kemudian dengan wali kelas, dengan guru BK, kemudian juga dengan pihak orang tua, dengan lokasi kesiswaan. Baru kalau informasi tentang hal itu sudah jelas, baru kita ambil keputusan. Ya, jadi mungkin langkah-langkahnya pertama Ibu tabayun dulu ya dengan Ya. pihak terkait apakah dengan guru gitu ya, pendapatan terlebih. Yang jelas mencari informasi dari berbagai pihak, gitu ya. Tidak hanya menerima informasi dari satu sisi saja. Baik Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya sebenarnya yang paling jelas mah adanya komunikasi dan silaturahmi. Jadi komunikasi itu sangat penting gitu. Dengan komunikasi semua insya Allah bisa diatasi. Mungkin selama ini kalau ada hal-hal yang belum bisa diatasi karena ada sumbatan dalam komunikasi gitu. Ya komunikasi itu dengan berbagai pihak, dengan siswanya, dengan guru itu dalam hal ini bisa guru apa, wali kelas, guru BK gitu, dengan orang tua, jadi selalu ada komunikasi. Baik Ibu, mungkin bisa dicontohkan Ibu dilema etika yang pernah Ibu alami dan bagaimana penanganannya? Ya misalnya seperti ini, masalah kebiasaan ya, masalah kebiasaan di rumah dengan kebiasaan di sekolah.
kita menerapkan tata tertib dengan sekian banyak ABCD. Ternyata itu di rumah beda lagi etikanya, sehingga kadang-kadang menjadi ada clash antara kebiasaan di rumah dengan aturan di sekolah. Kemudian orang tua kalau tidak bisa diajak bekerja sama agak sulit. Masalah merokok misalnya, kita sudah ada peraturan bahwa untuk usia sekian itu memang kan tidak boleh merokok, tetapi di rumahnya dibebaskan merokok, orang tuanya mengizinkan merokok. Dan itu menjadi satu hal yang agak sulit gitu ya, agak sulit mengontrolnya karena memang ada beda etika antara di rumah dengan di sekolah. Kemudian yang lain ketika berbicara dengan teman misalnya, ada mungkin anak-anak yang latar belakang keluarganya dalam tanda kutip memandang biasa saja, misalnya kalau berbicara dalam nada tinggi, kemudian seolah-olah membentak, padahal di sekolah itu kan semuanya sama rata, tidak ada anak-anak yang diperlakukan khusus, semuanya sama karena kedudukannya sama, semuanya sebagai siswa, bukan sebagai anak siapa atau anak yang punya apa. Jadi sejauh ini Ibu pernah mengalami dilematika dari hal masalah dengan anak ya. Misalkan perbedaan antara perilaku anak di rumah dan di sekolah itu menjadi salah satu kasus dilematika yang pernah Ibu rasakan. Ya, seperti itu. Ada beberapa kasus lah, tapi sampai sejauh ini alhamdulillah dengan adanya tadi komunikasi dengan orang tua, pada akhirnya bisa dicari solusi. Karena kalau sudah di luar jam sekolah itu menjadi tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah. Menurut Ibu hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Kebesaran hati ya, terutama kebesaran hati orang tua, kebesaran hati guru terutama ya, menghadapi anak-anak yang istimewa, mengakui bahwa misalnya orang tua atau guru juga namanya manusia, bisa keliru atau bisa salah gitu. Itu yang paling berat sebenarnya, karena namanya orang tua, kalau anaknya punya salah atau anaknya keliru pasti akan dibilang. Padahal ini bagaimana orang tua itu istilahnya berbesar hati bahwa anaknya memang berbuat salah. Kemudian kalau berbuat salah mari kita cari solusinya sama-sama. Bagaimana karena anak itu supaya bisa lebih baik. Karena walau bagaimanapun anak itu dalam masa pertumbuhan gitu, perlu diberikan pembelajaran, perlu diberikan contoh dari orang-orang dewasa. Itu mungkin merupakan tantangan juga dari kebesaran hati Ibu ya, Ya. dari tantangan karena beberapa kasus yang mengalami siswa. Kemudian bagaimana apakah Ibu selama ini punya jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian kasus dilematika? Sebenarnya kalau jadwal khusus tidak ada, tetapi selama proses pembelajaran berlangsung, secara langsung atau tidak langsung, saya melakukan pengamatan secara pribadi gitu ya. Tidak harus lapor ke siapa, tidak harus mendapatkan laporan dari siapa, sehingga saya bisa menginventarisir kira-kira apa yang bisa saya ambil kebijakannya untuk memutuskan kalau ada kasus-kasus yang dilematika dan sebagainya. Jadi waktu khusus nggak ada, tapi kalau boleh disebut observasi atau pengamatan terus-menerus dilakukan. Gitu. Jadi untuk jadwal khusus Tidak ada jadwal waktu khusus. Tapi mungkin ada waktu untuk observasi dulu ya, pengamatan misalnya datang gitu. Ya, biasanya selain mendapatkan laporan misalnya dari salah satu pihak, saya juga meminta pihak lain untuk cross check betul nggak informasi ini. Jadi tidak bisa kita menelan mentah-mentah informasi dari satu pihak mengenai apapun. Insya Allah ya informasinya bisa dari berbagai sumber, sudut pandangnya bisa dari berbagai sisi. Ibu, kemudian faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Yaitu teman-teman di sini alhamdulillah secara umum itu sangat sangat mendukung ketika kita mencari informasi mengenai berbagai hal, terutama yang berbenturan dengan kepentingan siswa. Secara proaktif mereka mencari informasi juga baik kepada orang tua, koordinasi maupun kepada pihak-pihak lain. Itu yang luar biasa. Jadi tanpa dukungan teman-teman dalam hal apapun semua akan terasa berat, tetapi dengan adanya kerjasama, adanya koordinasi, adanya silaturahmi, adanya komunikasi yang baik di antara sesama rekan kerja, semuanya pada akhirnya bisa diatasi. Mungkin membantu Ibu dari rekan kerja ya Bu? Ya, meskipun muda-muda misalnya guru BK, bagus, gitu, wali kelas juga kalau disebut 100% sih enggak ya, tetapi sebagian besar wali kelas itu sangat kompeten terhadap anak-anak. Kalau ada yang ini, 1-2 yang kurang, yang juga perjalanan dari kalau yang berhubungan dengan siswa, pengawas pembina tidak langsung turun. Tetapi kalau ada hal-hal yang memang sangat urgent, biasanya saya koordinasikan juga dengan pengawas pembina. Hanya memang tidak terjun langsung, hanya mungkin berupa masukan-masukan saja dari pengawas pembina. Kemudian yang terakhir Ibu, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dan pengambilan keputusan? Yang pertama, ya, jangan memutuskan sesuatu ketika ada laporan dari pihak tertentu. Kita harus cross check dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya supaya kita tidak menyesal dalam membuat satu keputusan. Yang kedua, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait. Dalam hal ini misalnya guru mata pelajaran, kemudian juga wali kelas, guru BK, termasuk ke dalamnya orang tua. Jadi perlu ada selalu komunikasi dan koordinasi. Jadi kesimpulan bisa diambil dari diskusi ini adalah Ibu ketika dalam mengambil keputusan selalu melihat atau tidak dari satu sumber ya Bu, melainkan dari beberapa sumber, karena bisa saja nanti keputusan yang diambil kurang tepat ya Bu, karena harus cross check dari berbagai sumber. Ibu terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama, sukses.